Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bacaan firman untuk kita pada hari ini, Senin 17 November 2025, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 13 sampai pasal 14. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 13. Ikat pinggang yang melapuk, beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang linen, kenakanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Lalu aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, dan mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan kau kenakan pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di celah-celah bukit batu di sana. Lalu aku pergi menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Beberapa waktu kemudian, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat dan ambillah dari sana ikat pinggang yang telah kuperintahkan untuk kau sembunyikan di sana. Aku pun pergi ke sungai Efrat, lalu menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan sama sekali tidak berguna lagi. Datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan melenyapkan kecongkakan Yehuda dan kepungahan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengar perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti ilah-ilah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang sama sekali tidak berguna lagi. Sebab sama seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umatku, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Namun mereka tidak mau mendengarkan. Sampaikanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, setiap kendi harus dipenuhi dengan anggur. Jika mereka berkata kepadamu, bukankah kami sudah tahu bahwa setiap kendi harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan, baik para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, maupun seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membuat mereka saling meremukkan, bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa rasa sayang, dan tanpa ampun. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, muliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia mendatangkan kegelapan, sebelum kakimu tersandung di bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang. Ia menjadikan hari kelam pekat dan membuatnya gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan bercucuran, sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang hina, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah tertutup dan tidak seorang pun membukanya. Segenap Yehuda diangkut ke pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu dan lihatlah, ada orang-orang yang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apa yang kau katakan apabila orang-orang yang kau akrabi sebagai sahabat diangkat menjadi kepala atasmu? Bukankah kesakitan akan menyergapmu seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapa semua ini menimpa aku? Oleh karena banyaknya kesalahanmu lah maka ujung kainmu disingkapkan dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Bagaimana mungkin kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang terbiasa berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah jatahmu,
bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku sendiri akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, sehingga kelihatan auratmu. Jinamu dan ringkikmu, kemesuman percabulanmu di atas bukit-bukit dan padang-padang, segala perbuatanmu yang menjijikkan itu sudah kulihat. Sungguh celaka engkau, hai Yerusalem, sampai berapa lama lagikah agar engkau menjadi tahir? Yeremia pasal 14. Hukuman kemarau yang dahsyat. Berikut ini firman Tuhan kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya merana dan dengan muram terhampar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh para pelayannya mencari air. Ketika sampai ke sumur-sumur, mereka tidak menemukan air. Maka pulanglah mereka dengan wadah-wadah kosong. Merasa malu dan terhina, mereka pun menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab tiada hujan di negeri. Para petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab rumput muda tiada lagi. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, terengah-engah seperti serigala, matanya menjadi lesu sebab rumput tiada lagi. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, demi nama-Mu. Betapa banyak kemurtadan kami, kepadamulah kami telah berdosa. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesesakan, mengapa engkau seperti pendatang di negeri ini? Seperti orang dalam perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam, mengapa engkau seperti orang kebingungan, seperti pejuang yang tak sanggup menolong? Namun, engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan kami disebut menurut nama-Mu. Jangan tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kaki mereka. Sebab itu, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan jeritan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Sebaliknya, aku akan menghabisi mereka dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan melihat pedang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan palsu, ramalan kosong, dan tipu muslihat hatinya sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Mereka itu berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan binasa oleh perang dan kelaparan. Bangsa yang diberi nubuat oleh mereka akan tercampar di jalan-jalan Yerusalem, oleh karena kelaparan dan pedang. Tidak ada orang yang akan menguburkan mereka, baik mereka sendiri, istri mereka maupun anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka sendiri. Katakanlah kepada mereka perkataan ini, air mataku bercucuran siang dan malam tiada hentinya, sebab anak dara putri bangsaku terluka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang yang sakit karena kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajahi negeri yang tidak dikenalnya. Apakah Yehuda telah kau tolak sama sekali? Telah muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah Engkau menolak kami demi nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami, dan janganlah membatalkannya. Adakah di antara ilah yang sia-sia dari bangsa itu dapat menurunkan hujan? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami? Padamulah kami berharap, sebab Engkaulah yang membuat semuanya itu.
Demikian bacaan firman untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.